Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Saya berharap mudah-mudahan kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada kelas 9 ini, untuk awal-awal tahun pelajaran ini kalian harus belajar dari rumah, tapi saya berharap mudah-mudahan kalian tetap semangat. Alhamdulillah kalian naik semuanya dari kelas 8 ke kelas 9 di SMP Miftahul Ulum Lirang ini. Saya berharap di kelas 9 ini kalian belajarnya tambah giat lagi. Baik anak-anak, perlu saya sampaikan pelajaran di kelas 9 ini kurang lebih ada 7 bab, terbagi menjadi 2 semester, semester yang pertama dan semester yang kedua, semester ganjil dan semester genap. Yang akan kita pelajari pertama di kelas 9 semester ganjil ini adalah teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Ciri-cirinya bagaimana jika dibandingkan dengan teks-teks yang lain. Namun sebelum Pak War melanjutkan pelajaran ini, saya biar lebih kenal dengan kelas 9, karena di SMP Miftahul Ulum ini Pak Anwar hanya mengajar di kelas 9. Untuk itu kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh Pak Anwar. Caranya yang pertama salin daftar itu ya, kemudian tempel ya, baru kalian isi nama dan nomor HP kalian, kemudian kirim ke grup kita. Silakan. Oke, baik anak-anak. Walaupun ada yang belum mengisi daftar hadir, tapi untuk menyingkat waktu saya lanjutkan pelajaran kita kali ini. Anak-anak, di bab yang pertama atau bab 1 yang mempelajari tentang teks laporan percobaan ini, kurang lebih ada 4 kegiatan yang harus kita lakukan nanti ya. Yang pertama kita mempelajari bagian yang A ini, pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa sih pengertian teks laporan percobaan? Di kelas 7 dan 8 dulu kalian juga sudah mempelajari berbagai macam teks. Ada teks deskripsi, teks prosedur, ada teks narasi. Di kelas 8 ada teks berita, iklan ya. Kemudian di kelas 7 dulu ada fabel dan sebagainya. Apa bedanya dengan teks laporan percobaan? Di kegiatan yang kedua, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. Bagaimana cara membuat simpulan dari teks laporan percobaan itu? Kemudian dilanjut kegiatan yang ketiga, C, yaitu struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang terakhir kegiatan kita, penyusunan teks laporan percobaan. 4 kegiatan ini atau bab 1 ini kurang lebih membutuhkan waktu 1 bulan. Kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan sampai kita bisa menghasilkan sebuah tulisan yang berjenis teks laporan percobaan. Bagaimana anak-anak, bisa diterima penjelasan saya? Oke, dilanjutkan Pak Anwar. Nah, yang pertama adalah pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa sih yang dimaksud dengan teks percobaan itu? Ciri-cirinya bagaimana dan informasinya itu loh bagaimana? Apakah beda dengan teks-teks yang lain? Tentunya berbeda. Baik, ayo kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamat selesai melakukan percobaan atau penelitian. Kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu alam, psikologi, atau sosial. Itulah yang dimaksud dengan apa? Teks laporan percobaan, yaitu merupakan paparan, penjelasan ya. Paparan itu penjelasan secara terperinci, apakah itu hasil praktek atau hasil pengamatan kita atau penelitian kita.
Kalau kita tuangkan dalam sebuah teks seperti itu, maka yang kita hasilkan namanya adalah termasuk teks laporan percobaan. Oke, barangkali ada pertanyaan, disimpan saja dulu. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Anak-anak bisa mengirimkan lewat WA Jabri ke Pak War, atau mungkin bisa kamu share ke grup sehingga nanti kita diskusikan bersama-sama. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah ciri-ciri teks laporan percobaan itu apa? Kurang lebih ada 7 ini. Yang pertama adalah apa? Oke. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian, disertai pemecahannya. 2. Pembahasan masalah teks laporan percobaan dikemukakan secara objektif sesuai realitas atau fakta dan kebenarannya dapat diuji. Teks laporan percobaan disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas. Apa anak-anak ambiguitas itu? Ambiguitas itu menimbulkan makna ganda. Nah, itu ya, itu namanya membingungkan. Maknanya itu bisa menimbulkan makna lebih dari satu, ketaksaan atau kerancuan. Yang berikutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif. Yang terakhir, teks laporan percobaan menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Itulah anak-anak ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Bisa dilanjut ya? Baik, saya lanjutkan. Nah, apa isi dari teks laporan percobaan itu? Dengan bahasa lain, informasi dalam teks laporan percobaan itu loh, apa isinya? Tentu beda dengan teks deskripsi, teks fabel, teks cerita narasi, teks berita, ya kan? Teks iklan, slogan, apa isinya? Yaitu yang pertama adalah tentang apa? Judul, objek, percobaan, alat, bahan, simpulan. Itu apa? Apa itu bisa judul, objek percobaan, alat, bahan, simpulan. Siapa? Berarti pelaku percobaan. Siapa saja? Seseorang secara individu atau kelompok. Bisa 2, 3, atau 4 orang. Tujuan percobaan itu apa? Mengetahui hubungan antara pupuk kandang dengan pertumbuhan tanaman jagung misalnya, itu tujuan. Waktu percobaan dilakukan sehari, 1 jam, 2 hari, seminggu, atau itu merupakan sebuah proyek harus selesai dalam waktu sebulan. Tempat percobaannya di lab IPA atau di sawah atau di mana, kemudian langkah-langkah percobaannya dilakukan bagaimana. Itulah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Nah, saya kira anak-anak penjelasan Pak War singkat seperti itu. Kemudian untuk latihan soal jawab kirim lewat WA ya. Buka LKS kalian bahasa Indonesia Star halaman 4, ada tulisan tugas mandiri nomor 1 sampai dengan 5. Jangan lupa pertanyaannya ditulis, kemudian jawabannya di bawahnya mulai nomor 1, 2, 3 sampai 5. Jangan lupa kirim hasil pekerjaan di buku, kalian foto, kemudian kalian kirim ke Pak Anwar. Oke ya, itu anak-anak pertemuan kita ya. Nah, untuk mendalami materi tersebut mengenai teks laporan percobaan, kalian bisa melihat video dengan tautan atau link ini. Oke, jelas ya? Kalau jelas, saya kira cukup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Dan diakhiri Pak Anwar, mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara daring atau belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anak, jadi bahan tayangan tadi itu disusun Pak Anwar berdasarkan buku-buku dan tayangan yang sudah ada. Dari buku Bahasa Indonesia kelas 9, karangan Bapak Agus Trianto, kemudian ya ada PowerPoint dari Ibu Iga Setiangsi, dari buku kalian itu LKS yang ditulis oleh Bapak Wahyudianto, dan link dari internet ini. Demikian anak-anak ya. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.